Nah, halo pemirsa semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi pada podcast kita kali ini, yaitu podcast Goyang Bibir. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas materi seputar di dunia perkuliahan. Nah, sebelum memulai perbincangan, kita kedatangan dua narasumber nih yang cantik dan tampan. Nah, agar para pemirsa juga tahu siapa sih narasumbernya, mungkin kita bisa kenalan kepada dua narasumber kita ini. Mungkin bisa perkenalkan diri. Oke, kenalin, aku Indah, mahasiswa aktif semester 3 dari Prodi PGSD. Aku berasal dari Singaraja dan narasumber kita. Oke, makasih Indah. Jadi di sini kenalin, sawadikap. Oke, namaku Sudar. Dipanggil Sudar. Ya, jadi aku mahasiswa semester 3 juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi PGSD. Asliku dari bumi Bali di bagian timur, yaitu Bengkulu. Nah, itu aja sih perkenalan dari kami. Nah, gimana nih kabar kakak-kakak nih selama di perkuliahan? Gimana? Senangkah? Sedihkah? Seru sih, bangga juga. Terus karena di dunia perkuliahan itu kan kita juga bisa mengenal teman-teman baru di berbagai daerah seperti itu, mempunyai membuat pengalaman baru gitu. Ya, tapi ya ada kalanya kita juga kangen akan lingkungan kita asli, tempat kita, tanah kita dilahirkan, itu tempat asli kita. Jadi ada sedikit kangen, kerinduan, dan ya ada sedikit juga rasa-rasa ya mungkin pengalaman kita yang dulu itu loh, yang kayak masa-masa kecil kita gitu ya. Antara gap kita di perkuliahan dengan masa kecil kita itu kan sangat berbeda. Dimana kan perkuliahan kita kan dituntut, nah kita kan sebagai mahasiswa, seorang maba, beda lah kita kayak waktu kita kecil gitu, nah kita masih posisi kita siswa. Jadi menurutku itu ya akhir-akhirnya aku sangat ya kangen lah masa-masa dulu gitu. Ya sih, semua orang juga kangen gitu sama masa lalu. Kangen ini apalagi kita kan rantauan gitu di sini, pasti kangen juga di tanah kelahiran gitu. Nah, ngomong-ngomong soal masa lalu nih ya, kebetulan sesuai dengan topik kita kali ini yang dimana membahas seputar masa lalu. Tapi bukan masa lalu yang itu ya, tapi masa lalu tentang malah kone aku coba sejarah ya. Oke. Nah, di sini sesuai dengan topik kita di sini akan mengulas tuntas definisi dan konsep dari sejarah itu. Nah, sebenarnya ada sih beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyain di sini. Pernah nggak sih dalam hidup kalian itu kenangan masa kecil kalian dan hal yang pernah yang berlalu itu apakah itu termasuk sejarah atau menurut kalian atau bukan gitu? Mungkin oke ya. Jadi yang menurut gue ya, sebenarnya kalau sejarah itu mereka kan termasuk hal yang kita pernah alami sebelumnya, apa yang pernah kita lalui itu. Jadi ya itu termasuk dalam sejarah. Karena jika kita tarik dari definisinya, yaitu yang sempat gue baca dari berbagai artikel maupun buku, sejarah itu secara umum merupakan suatu cerita, kejadian atau peristiwa yang pernah kita alami dan benar-benar terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Nah, bisa kita ambil contohnya seperti gue pernah juara lomba satu lomba di kabupaten. Nah, itu kan nama gue dikenang itu. Jadi itu sebagai bentuk kebanggaan kita juga, dan dikenang itu pun itu termasuk dalam sejarah, dan ada pun bukti-buktinya di dalamnya. Jadi itu. Nah, berbeda halnya juga ketika masa kita yang semisal nih
aku punya apa namanya cerita masa lalu nih, aku suka sama seseorang, itu kan ada buktinya gitu. Nah jadi di sana tuh beda konsepnya, itu bukan termasuk sejarah tapi kisah di dalamnya gitu. Kisah pengalamanku. Jadi intinya di sana itu sejarah itu ada bukti nyatanya di dalamnya. Oh berarti menurut Sudarni kalau sejarah itu cerita masa lampau yang ada kenangannya gitu. Iya, tapi memiliki bukti nyata di dalamnya. Kalau menurut Indah? Kalau aku sih juga sependapat sama Sudar, di mana sejarah itu suatu peristiwa yang sangat susah buat membedakan perbedaannya kayak gitu. Dimana hal ini yang disebabkan karena luasnya cakupan bidang sejarah dan juga tergantung dari sudut masa sejarah itu ditinjau. Nah, itu yang disampaikan kita juga kan, tergantung sudut pandang kita gimana letak sejarah itu. Jadi sejarah itu kan bisa diambil dari beberapa unsur-unsur pendukung di dalamnya, ya unsur yang aku sebutin tadi, kayak ada bukti nyata di dalamnya. Oh, nah jadi apa namanya dapat ditarik sih dari pendapat kalian berdua itu bahwa sejarah itu erat kaitannya dengan kehidupan masa lampau yang kita ingat dan juga kita bisa ceritakan ke keturunan selanjutnya. Ya. Nah, tapi nih ya ada satu pertanyaan nih yang lewat. Nah, ketika kalian bilang sejarah itu merupakan cerita masa lampau yang abadi dan bisa diceritakan berulang-ulang di keturunan selanjutnya, saya pernah baca bahwa katanya dongeng itu apakah sama dengan sejarah? Sementara dongeng itu kan biasanya sering juga diceritakan oleh kalian, pasti pernah kan diceritain dongeng gitu sama orang tua kalian. Nah, gimana menurut kalian? Nah, menurut pendapatku sih kedua hal itu pastinya berbeda, karena dimana sejarah itu nyata adanya, yang dimana terdapat unsur-unsur pendukung dan juga disertakan dengan bukti-bukti yang nyata kayak gitu. Terus sementara kalau dongeng yang buktinya itu hanya kita bisa dengarkan dari mulut ke mulut seseorang tanpa ada bukti yang nyata kayak gitu sih. Kalau menurut Mungkin Kak Ida bisa menjelaskan atau memberikan contohnya gitu biar mungkin boleh aku ya. ngasih contohnya. Nah, kita bisa ambil cerita contoh itu kan ya di dongeng dulu ya. Oke. Di dongeng itu ada dongeng yang namanya Timun Mas gitu. Nah, yang dimana cerita itu kan hanya segelintir orang yang tahu. Jadi dan tidak ada bukti nyata di dalamnya. Jadi kapan cerita Timun Mas itu terjadi, tempatnya terjadi itu di mana, itu kan kita tidak ada bukti nyatanya. Jadi menurutku dongeng itu memang berbeda dan sangat jauh erat kaitannya definisinya dengan sejarah. Nah, lain halnya dengan sejarah. Nah, sejarah misalnya aku ambil contoh sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kan ada bukti nyatanya itu. Tempatnya di mana? Yaitu di rumah Laksamana Maeda, seorang tentara dari Jepang. Dan tanggalnya penyusunannya itu tanggal 17 Agustus 1945 pagi. Jadi ada bukti nyata di dalamnya. Selain itu ada juga bukti catatan bahwa Insinyur Soekarno pernah menulis sebuah teks proklamasi. Dan teks itu pun masih sampai sekarang masih tersimpan dengan rapi di Museum Nasional atau Monas di Jakarta. Jadi intinya di sana yaitu yang membedakan dongeng dengan sejarah itu ya adanya bukti nyata di dalamnya dan ada pun unsur-unsur pendukung ya, itu aja sih. Nah, biar pemirsa juga tahu, kalau tadi kamu kan bilang ada unsur-unsurnya gitu kan. Mungkin kalian bisa jelasin gitu, unsur-unsur yang dimaksud itu unsur apa gitu. Mungkin bisa jelasin. Oke. Nah, di dalam sejarah itu terdapat 6 unsur pembangunan. Yang pertama itu ada waktu, yakni waktu itu tanggal berapa sih dan jam berapa sih sejarah itu terjadi kayak gitu. Nah, ada pula ruang. Ruang itu tempat atau lokasi terjadinya sejarah itu kayak gitu. Terus lalu ada kausalitas. Nah, kausalitas itu apa sih penyebab dan juga sebab yang terjadi dalam peristiwa tersebut kayak gitu. Terus ada juga peristiwa. Nah, peristiwa itu merupakan rangkaian sejarah dari awal hingga akhir sejarah itu terjadi. Nah, ada pula juga sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu yakni bukti nyata adanya peristiwa
tersebut, dan yang paling penting adalah adanya unsur manusia. Nah, di mana sejarah itu lahir karena tindakan dan juga tingkah laku manusia itu sendiri sehingga peristiwa tersebut bisa terjadi, kayak gitu sih. Nah, dari beberapa unsur-unsur yang dijelasin nih, kan kita juga nggak tahu. Nah, mungkin kalian bisa menjelaskan satu contoh peristiwa dan bisa mengimplementasikan unsur-unsur yang kamu sebutin tadi di dalam peristiwa itu, agar para audiens juga tahu gitu kenapa kalau sejarah itu terdapat unsur-unsur pendukung yang mendukung peristiwa tersebut. Nah, sejarah apa Gus ya? Mungkin gini. Oh, oke, coba ya. Karena nih abis selesai 17 Agustus nih kan. Nah, masih hype-hype-nya masa kemerdekaan. Nah, jadi mungkin aku cerita sedikit mengenai suatu peristiwa namanya peristiwa Rengas Dengklok ya kan. Nah, itu bisa kita ambil contoh sebagai sejarah. Karena kenapa? Dari ke-6 unsur tersebut ada di dalamnya. Nah, contohnya itu ya pada peristiwa Rengas Dengklok ini kan terjadi, atau unsur waktunya itu terjadi di tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, unsur pertama itu sudah termasuk ke dalam sejarah, yaitu waktu. Nah, selanjutnya itu ada unsur yang namanya ruang. Nah, ruang ini kan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kalau kita ambil peristiwa Rengas Dengklok ini, peristiwa Rengas Dengklok ini kan terjadi di salah satu rumah milik saudagar Tionghoa di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, unsur kedua sudah terpenuhi. Lanjut ke unsur yang ketiga, itu ada yang namanya kausalitas atau sebab akibat dari peristiwa tersebut. Nah, kausalitas ini dalam peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi oleh kegigihan pemuda untuk mendesak Insinyur Soekarno yang pada waktu itu adalah istilahnya penekak lah gitu. Kalau istilah Balinya penekak, itu ya tokoh penting lah bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka mendesak Insinyur Soekarno agar segera melakukan yang namanya proklamasi kemerdekaan. Nah, sebab akibatnya itu kan karena memang dari pihak Jepang itu kan sudah kalah dalam perang Dunia Kedua, sudah menyerah. Padahal Jepang ingin menjadikan kemerdekaan pada kita gitu. Nah, posisinya bahwa kekuasaan di Indonesia itu tidak ada yang memegang kendali, jadi kosong. Jadi itulah kesempatan yang dilihat oleh para pemuda sehingga mendesak Insinyur Soekarno untuk segera melakukan proklamasi, dan agar menjauhkan dari Soekarno pengaruh-pengaruh dari Jepang tersebut, maka para pemuda canangkan siasat menculik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ke suatu tempat bernama Rengas Dengklok. Unsur ketiga sudah terpenuhi, yaitu kausalitas. Unsur keempat nih ada lagi, yaitu peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa yang terjadi, dari awal ya. Dari tanggal 14 Agustus nih, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, didengarlah oleh salah satu pemuda, Sultan Syahir, mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, terdengarlah di pemuda lainnya, ada Cairul Saleh namanya, pemimpin kelompok golongan muda. Dialah ya memiliki siasat dan mendesak agar segera melakukan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Yang awalnya ini tanggal 21 Agustus gitu yang rencanakan oleh Jepang. Tapi oleh karena itu kan, karena memang kekosongan kekuasaan dan takutnya datang pihak asing untuk menjajah kita kembali, itulah para pemuda Indonesia segera mendesak Soekarno. Tapi Soekarno kekeh dengan apa yang dijadikan Jepang pada saat Jepang itu sudah kalah. Nah, di sanalah biar tidak terhasut oleh Jepang, para pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bukan menculik dalam artian disiksa maupun apapun, tapi untuk mengamankan beliau. Nah, itulah salah satu penyebab sebab akibat dari terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Unsur keempat sudah nih. Nah, ada unsur lagi. Itu peristiwa ya. Lupa, kausalitas sudah tadi. Unsur yang keempat itu peristiwa. Nah, unsur yang kelima nih,
sumber sejarah. Nah, sumber sejarahnya bisa kita lihat di yang namanya rumah. Nah, saat ini kan bisa teman-teman search juga di Google atau di mana gitu. Rumah tempat penculikan Insinyur Soekarno di Rengas Dengklok itu masih ada sampai sekarang. Bahkan itu dijadikan sebuah museum ya. Nah, itulah salah satu bukti dari sumber sejarah yang ada. Gitu. Jadi unsur yang kelima terpenuhi. Nah, unsur yang terakhir nih, yang paling penting, unsur manusia yang di dalamnya. Nah, jadi di dalam unsur ini ada dua golongan. Nah, ada golongan muda sama golongan tua. Nah, golongan tua ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, mereka inilah yang menjadi pilar penting lah, artinya penegaknya gitu, bahwa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun mereka tetap kekeh gitu, seperti yang aku bilang tadi, menunggu dari pihak Jepang. Walaupun Jepang pun sudah menunda, tunggu dulu, kami akan merancangnya gitu. Itulah kata-kata Jepang. Padahal Jepang sudah kalah waktu itu. Itulah para pemuda dari golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh yang aku bilang tadi, menculiklah Soekarno. Nah, diculiknya Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Didengarlah sama Ahmad Subarjo, dicarilah ke Rengas Dengklok. Mereka diskusi bertiga di sana dan diputuskan tanggal 17 Agustus 1945 akan diadakan proklamasi kemerdekaan. Itu runtutan ceritanya. Jadi itulah bisa diambil contohnya gitu. Jadi ada unsur ruang, waktu, kausalitas, oke. Sumber sejarah, peristiwa, manusia di dalam. Oh, wah sangat lengkap ya, serasa di apa namanya? Balik ke masa lalu ya. Diceritakan oleh Ya. orang tua. Belum tua aku. Nah, jawabannya kan udah lengkap nih, dan juga udah dijelasin dari keenam unsur, ada unsur ruang, waktu, kausalitas, peristiwa, manusia, dan sumber sejarah. Nah, saya rasa juga para pemirsa juga pasti udah paham ya apa sih perbedaan dongeng dan juga sejarah itu berdasarkan unsur-unsur yang sudah diceritakan. Ya, misal belum paham kan bisa di search di Google aja. Enggak di search, mungkin videonya bisa dimundurin. Oh iya. Kan sampai mati ulang. Karena biar durasinya nggak panjang, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, saya pernah baca ya terkait beberapa konsep-konsep sejarah itu. Ada yang mengatakan bahwa sejarah itu merupakan seni, sejarah itu merupakan kisah, sejarah itu merupakan peristiwa. Nah, kalian ngerti nggak sih maksud dari apa yang saya bilang tadi gitu? Oke. Kalau dari aku sih pertama nih mengenai konsep sejarah. Nah, konsep sejarah itu sebagai peristiwa itu merupakan suatu kejadian di mana kejadian, kenyataan dan aktualitas yang sebenarnya telah berlangsung pada waktu lalu. Nah, contohnya misalnya itu seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, adapun karakteristik nih sejarah sebagai peristiwa yang pertama yaitu ada abadi. Nah, abadi dalam artian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau itu memiliki kedudukan dalam ingatan manusia dan juga tidak akan pernah berubah seperti itu. Nah, mereka akan terus dikenang sebagai bagian integral dari warisan yang membentuk identitas dan juga pemahaman kita tentang dunia ini. Nah, yang kedua ada unik. Nah, unik dalam artian pada setiap peristiwa sejarah adalah unik dan juga tidak akan pernah dapat diulang kembali, di mana mereka akan menjadi momen yang bersejarah yang hanya terjadi sekali dalam ruang dan juga waktu-waktu tertentu. Nah, yang ketiga yaitu penting. Nah, penting dalam artian sejarah itu selalu berkaitan dengan peristiwa yang menentukan serta membentuk arah masa depan seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang terpenting dalam pencarian kita untuk memahami jejak perjalanan manusia.
gitu sih kalau dari aku. Mungkin Mungkin dari saudaranya. Mungkin yang tadi sih udah lengkap ya penjelasannya. Mungkin aku bisa next ke konsep kita yang kedua, itu ada konsep sejarah sebagai kisah. Nah, ini kisah berbeda dari tadi aku jelaskan ya. Ya. Kisah cita-cita gitu apalah itu. Jadi ini menyangkut sejarah sih. Sejarah sebagai kisah itu disusun berdasarkan memori, nah, kesan atau tafsiran manusia tentang kejadian atau peristiwa pada waktu yang lalu atau lampau, tergantung siapa yang menceritakannya. Nah, misalnya punya nenek, punya. Nah, dia punya pengalaman gitu. Maaf ya, menyinggung sedikit, mungkin agak sensitif. Pemataian G30 SPKI. Nah, mungkin nenekmu ada di sana. Nah. Parah. Nah, mungkin di sana ada, mungkin dia waktu masih kecil. Nah, dia melihat kejadian-kejadian tersebut. Nah, dari perspektif nenekmu menceritakan hal tersebut. Nah, perspektif yang diceritakan di buku-buku sejarah mungkin agak berbeda dengan perspektif yang ada dari nenekmu. Jadi itu yang digabung, betul-betullah sebuah kisah. Mereka itu saling keterkaitan. Nah, adapun karakteristik sejarah sebagai kisah tersebut, yaitu yang pertama itu ada yang namanya rekonstruksi. Nah, rekonstruksi kisah. Nah, sejarah ini tidak hanya mencatat peristiwa, namun sejarah merangkai peristiwa-peristiwa tersebut ke dalam narasi yang koheren berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Seperti yang aku jelaskan tadi, nenekmu tahu cerita ini, nenekku tahu cerita ini, neneknya ini tahu cerita ini, digabung serangkaian jadilah sebuah peristiwa kisah. Tapi dalam perspektif sejarah, yang dalam perspektif yang berbeda-beda gitu. Walaupun di dalam buku sejarah sudah dijelaskan gimana rujukan sejarahnya, tapi dari nenekmu, dan neneknya nih Indah beda perspektifnya. Runtutan kegiatan peristiwa itu terjadi itu berbeda, kapan terjadi berbeda, tempatnya berbeda gitu. Digabung jadilah sebuah kisah. Nah, adapun yang kedua itu ada karakteristik memori, kesimpulan dan tafsiran. Nah, ini tak perlu dijelaskan lagi ya, karena memang memori itu kalau tanpa memori kan apa yang mau diceritain gitu. Jadi ya karakteristik sejarah sebagai kisah kan memang harus ada memori gitu, yang tertanam dalam diri kita gitu. Adapun kesimpulan, apa kesimpulan dari peristiwa ini gitu. Dan tafsiran, apa penyebabnya peristiwa ini terjadi gitu. Nah, biasanya nih di dalam memori kesimpulan tafsiran ini ada yang namanya emosi di dalamnya gitu. Emosi di dalamnya. Nah, kadang ada rasa sedih di dalamnya, ada rasa takut, marah gitu. Makanya perspektif orang beda-beda. Misalnya nenekmu menceritakan peristiwa tersebut dari sudut pandang yang sedih, nenekku berbeda, sudah marah-marah nih gitu. Ini beda lagi, ketakutan. Itulah sebuah kisah gitu. Yang ketiga nih, karakteristiknya ada cerita unik. Nah, setiap sejarawan tuh pasti menghasilkan narasi yang unik tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Walaupun ya ada sedikit pengembangan mungkin, namun tidak alurnya sama. Alurnya sebenarnya sih alurnya sama, dan mungkin tidak ada runtutannya itu sama. Tidak gitu. Nah, runtutannya sama gitu, tapi dikembangkan gitu. Bukan pengembangannya kayak cerita-cerita fiksi. Ya itulah. Ini kan karena seperti yang aku jelaskan tadi ada sudut pandang yang berbeda. Nenekku dan neneknya. Kita digabung, dirangkai jadi satu kisah. Misalnya Perang Surabaya, hari-hari Surabaya. Itu kan dicerita tuh banyak sudut pandangnya. Coba nonton filmnya. Nanti ini penonton nih nonton ya nanti filmnya. Tuh. Atau enggak gini deh, yang di dekat-dekat Bali dah. Puputan Margarano tuh yang Gusti Ngurah Rai itu aku pernah nonton satu. Ada sudut pandang dari Gusti Ngurah Rai-nya. Ada sudut pandang dari istrinya. Sudut pandang dari prajuritnya gitu. Dan itu memang ketika nonton itu memang heroik jadinya ceritanya.
Itu sih dari kalau sudut pandang dari kisah. Nah biasanya itu kan dari sudut pandang ini kan biasanya dijadikan film sih, film itu. Film bersejarah. Iya. Itu aja sih dari konsep yang kedua sih. Oke, kita lanjut ke konsep yang ketiga ya. Di konsep ketiga ini ada sejarah sebagai ilmu. Nah, konsep sejarah sebagai ilmu ini merupakan suatu ilmu disiplin yang cabang pengetahuannya itu tentang masa lalu, yang dimana berusaha untuk menentukan dan mewariskan pengetahuan mengenai masa lalu suatu masyarakat tertentu kayak gitu. Nah, adapun karakteristik dari sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, itu ada bersifat empiris. Nah, di mana sejarah itu hendaknya didasarkan atas bukti-bukti yang konkret dan juga pengalaman nyata dari sumber-sumber sejarah yang ada. Nah, yang kedua itu mempunyai generalisasi atau simpulan. Nah, sejarah bukan sekadar kronologi peristiwa, di mana para sejarawan mampu menyusun temuan mereka ke dalam kerangka konseptual yang lebih luas kayak gitu. Nah, memungkinkan pemahaman pola dan juga tren dalam perkembangan manusia. Yang ketiga itu ada memiliki objek atau aktivitas manusia pada masa lalu. Fokus utama dalam sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau kayak gitu. Nah, yang dimana ini mencakup studi tentang tindakan-tindakan manusia, perubahan sosial, politik dan juga ekonomi yang membentuk dunia kita saat ini gitu. Nah, yang terakhir itu ada memiliki teori dan juga metode. Sejarah itu tidak akan pernah lepas dari teori dan juga metode ilmiah yang membantu para sejarawan mengorganisasi dan menginterpretasikan data-data sejarah yang ada. Nah, mungkin aku ingin nambahin contohnya aja sih ya, sejarah sebagai ilmu itu. Nah kan pernah kan kita diajarkan waktu SD itu sejarah-sejarah kan, di buku pelajaran itu kan ada juga kan. Nah itu baru segelintir dari sejarah yang diketahui. Semisal kita bisa lihat di sejarah dari yang di Mesir, Piramida. ya piramida, Sphinx yang gitu-gitu kan. Itu kan ada kehidupan di masa lampau. Nah itu kan masih sedang diteliti. Nah adalah karakteristik yang dinamakan memiliki teori dan metode. Dari sanalah mereka meneliti sebetulnya sejarah. Tutankhamun, raja paling tersohor di Mesir. Itu jadinya tanpa penelitian kita juga tidak tahu yang di masa-masa lampau. Bukan hanya sekedar dari mulut ke mulut sejarah itu, tapi kita juga meneliti prasejarah juga. Masa praksara itu kan juga perlu penelitian gitu. Sampai Paulus sampai gitu. Di Bali kan terkenal ya orang numbuk tuh, ada yang numbuk tuh. Ya, coba cek yang di Baliaga tuh, suku Baliaga itu banyak tuh. Masih sampai Paulus. Itu sih contoh-contoh. Ya mungkin udah sih dari sumber sebagai ini. Mungkin ini langsung aja aku ya. Konsep yang terakhir itu ada konsep sejarah sebagai seni. Nah, konsep ini tuh menekankan pentingnya interpretasi atau penafsiran dalam memahami sejarah. Nah, setiap sejarawan itu kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda kan, dan mereka menggunakan imajinasi tersebut dan kreativitas itu untuk mengisi celah-celah dalam catatan sejarah atau kreativitas gimana cara kita menyampaikan kepada audiens, gimana sejarah ini gimana sih ceritanya gitu. Kalau kan kita mendengar guru ngoceh gitu, ngoceh di kelas ngelain sejarah, ngantuk kan. Nah, kita coba cari ini sudut pandang yang berbeda, cara kita memberitahu kepada audiens gitu. Bisa lewat drama, film yang aku ceritain kayak gitu. Mungkin bisa lewat lagu juga. Sumpah Pemuda nih, bangun pemuda. Nah kayak gitu. Bisa lewat lagu juga. Biar nggak bosan gitu. Iya. Jadi mereka pasti pengen cari tahu. Ini lagu pemuda nih. Dari mana sih asalnya? Dari Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya juga. Anyway, lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan pertama kali waktu Sumpah Pemuda.
Itu yang nyiptain salah satu pemuda namanya Wahyu Dok Suparman. Dia nyiptain lagu itu dikembangkan lah di sana. Kebetulan lagi nasionalis di sana. Jadi intinya di sana sih bisa melalui seni-seni musik, drama, film, kayak gitu-gitu. Tari mungkin bisa. Nah, tari. Kemarin pun aku sempat lihat di PKB nih, perwakilan dari Tabanan atau Bandung gitu di PKB. Itu dia nampilin drama apa namanya, Gusti Ngurah Rai itu. Nah, itulah diceritain lah di sana. Jadi audiens yang terhibur, kita juga tahu sejarahnya. Nah, mungkin itu saja sih contohnya. Adapun karakteristiknya ya, itu yang pertama tuh ada intuisi. Sejarah sebagai seni itu mendorong penggunaan intuisi. Sejarah sebagai seni, imajinasi digunakan untuk merangkai fakta-fakta sejarah menjadi narasi yang utuh. Nah, dari narasi yang utuh ini, gimana cara kita menyajikannya? Gitu. Oke, yang kedua nih ada karakteristiknya imajinasi. Nah, meskipun nih imajinasi itu kan erat kaitannya dengan cerita-cerita fiksi gitu, termasuk subjektif. Namun perlu ada pengembangan cerita di sana. Tapi tidak menghilangkan hal-hal unsur-unsur penting di dalamnya. Karena kita tidak tahu detail cerita yang terjadi di dalamnya gitu. Yang terpenting itu apa namanya? Hal yang terpenting, tanggal, waktu, tempat, ruang, itu nggak terdapat di sana. Yang ketiga nih, emosional. Nah, dalam menceritakan sejarah itu kan perlu emosional juga kan. Nah, membangkitkan emosi pembaca. Misal orang baca puisi nih, itu kan menggebu-gebu loh. Iya. Puisi sejarah tuh. Nah, itulah bisa kita lihat di sana. Kadang kalau ceritanya ada cerita pembantaian gitu, sedih. Nah, sedih penghayatannya. Sama lah dengan drama juga. Tuh. Jadi dalam hal ini kan audiens itu atau pendengar atau yang nonton nih kayak merasa aku ada di sini gitu. Ikut merasakan Ikut apa yang merasakan yang ada dalam cerita itu. Seolah-olah kan hadir dalam peristiwa-peristiwa itu. Nah, mewujudkan, membangkitkan gitulah cerita-cerita sejarah. Yang terakhir, penggunaan bahasa. Ini bahasa juga penting. Karena kan setiap sejarah di setiap daerah itu kan berbeda-beda bahasanya. Gak mungkin kalau orang, misalnya perang di Ponorogo, pakai bahasa Indonesia. Dulu kan belum terlalu seperti sekarang gitu loh, bahasa Indonesianya sudah artinya sudah sempurna gitu, walaupun ada yang sedikit perlu pengurangan. Kalau bahasa Indonesia tempo dulu kan punya OE, kayak gitu kan. Nah, itu jadi ada perbedaan, dan biasanya itu kan kalau setiap daerah itu kan dia masih menggunakan bahasa daerah sendiri. Misalnya perang sebutan Lungkung gitu kan masih menggunakan bahasa Bali khasnya. Gitu. Ada juga tentara Belanda nih, nggak mungkin tentara Belanda bisa bahasa Indonesia pasti kan? Ya bisa bahasa Belanda. Ada yang bisa bahasa Belanda, bahasa Bali, nah itu. Jadi nanti dalam penyampaiannya juga tidak lugas, menarik, dan tidak terbelit-belit gitu sih, dan sistematis juga agar kan penonton juga tahu. Nah, biasanya tuh cerita-cerita tuh film-film tuh sih udah menggunakan bahasa Indonesia ya, biar audiens gampang gitu translate-nya, biar tahu juga. Dan itu walaupun dalam faktanya sih kayak masih bahasa daerahnya. Itu aja sih kalau dari segi konsep-konsepnya. Tapi emang sih kalau misalnya kita dengerin sejarah itu, kalau cuma dari ngomong-ngomong itu bisa bikin Ngantuk. gitu. Tadi aja saya itu hampir ngantuk gitu. Panahan. Nah kan kalian udah ngejelasin nih konsep sejarah itu dari segi pengertiannya, dari segi unsur-unsur, ada unsur ruang, waktu, manusia, kausalitas, dan peristiwa. Terus ada konsep sejarah sebagai seni, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah. Nah, kalian kan nanti PGSD itu kan ngajarin anak SD gitu loh. Anak SD kan
belum kenal lah sama sejarah gitu. Jadi kita harus juga tahu apa yang mendasari sejarah Tergantung itu. metode kita penyampaiannya gimana. Nggak asal melulu ceramah. Mungkin kita kan bisa Pakai kasih video, sejarah animasi atau alat peraga gitu kan Ya. boleh kan. Kan anak-anak kan juga biasanya nih anak-anak suka gitu dengan sejarah. Kalau aku waktu kecil tuh, suka banget aku baca buku sejarah. Sejarah dari Bali, Indonesia, internasional pun tahu gitu. Tahu di sana. Dan mudah-mudahan sih biar nggak hilang sih semangat para bocil-bocil sekarang kan biasanya main Main game FF. FF itu kan. Sejarah FF kan nggak Nggak lucu ada. juga kan. Wah itulah biar tahu juga gitu. Ya biar guru-guru sih bisa apa ya kedepannya kan biar bisa lah kasih tahu kita sejarah kita gimana, nasionalis kita gimana. Biar perjuangan para pahlawan itu kan kak kita kenal lah gitu. Ya mungkin biar kita juga belajar gimana cara penyampaian yang baik gitu. Jangan hanya begitu sama. Tapi saya seperti yang aku bilang tadi, ya aku juga kan belajar sama dia. Kan biar bisa nanti ngangong gitu aku di kelas kan nggak lucu juga saya sama. Nah, apa namanya, konsep sudah kita bincangkan tadi ya, udah tuntas juga. Nah, semoga sih semoga kedepannya karena semoga podcast kita kali itu bisa bermanfaat gitu bagi para Pasti bermanfaat. yang menonton gitu, biar mereka juga tahu konsep sejarah, terus unsur sejarah, biar mereka juga tidak asal menceritakan sejarah ini ke keturunan nanti. Iya. Kita tetap aja ya karena udah 1 jaman gitu loh kita ngobrol-ngobrol. Ya mungkin kita juga tidak bertiga di sini, ada teman-teman produksi juga di Iya. belakang. Ya. Ada Yulia dan Christina. Terima Nah, kasih. sekian dari podcast kita kali ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan itu bisa bermanfaat kepada para pemirsa dan juga bisa meluruskan lah konsep sejarah itu gimana. Gitu. Mohon maaf juga Kalau ada jika ada keliruan, terus kekurangan dalam penyampaian. penyampaian, karena kita juga manusia walaupun dari adanya kekurangan. Anjay, asik. Siapa tuh? Anjay. Selesai guys, barang. Sampai minta ini kameramen kita guys. Kalau nggak ada dia kita